Salam planter Indonesia. Kali ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan. Dalam sebuah budidaya tanaman kelapa sawit, kita sebagai sumber unsur hara nitrogen, kita akan memilih urea atau ZA. Itu adalah sebuah hal yang pilihan yang harus sangat berdasar sekali. Apa tujuan awalnya? Makanya sebelum kita akan kita milih urea atau ZA ini, maka kita lihat dulu seperti apa sih kandungan dan sifat atau karakteristik dasar urea dan ZA ini. Simak liputannya sebagai berikut. Setelah menyaksikan apa kandungan dan karakteristik dasar urea dan ZA, maka para petani semuanya dan para planter Indonesia semuanya bisa menentukan arahnya mau kemana. Apakah kita menggunakan urea atau menggunakan ZA? Sebagai hal yang paling penting bahwa perbedaan dasar urea dan ZA ini adalah pada kandungannya. Urea mengandung 46% nitrogen, kemudian ZA mengandung 21% nitrogen dan sulfurnya adalah 24%. Sehingga bahwa angka ini perbedaannya angka di sulfurnya. Bahwa sulfur ini berfungsi sebagai membantu pembentukan bintil hijau pada daun. Kemudian yang kedua, bahwa yang paling penting adalah bahwa sulfur ini paling penting untuk pembentukan protein di dalam kelapa sawit ini. Kemudian bahwa mengurangi penyusutan bahan tanam ataupun bahan hasil panen itu akan juga dipengaruhi oleh sulfur. Sehingga bahwa ketika kita bicara tentang produksi, maka kita bicara tentang volume. Maka jangan sampai kita menggunakan ZA ini salah dalam penentuan karakter dasarnya gitu. Contohnya gini, jadi pembentukan ZA ini, penggunaan ZA itu lebih cenderung digunakan untuk kelapa sawit yang nanti hasil akhirnya adalah minyak. Maka sekarang banyak perusahaan berlomba-lomba menggunakan ZA ini sebagai sumber dari pemupukan nitrogennya. Karena bahwa perusahaan berharap selain nitrogen yang dimasukkan ke dalam sistem kelapa sawit nanti berpengaruh terhadap kebutuhan tanaman ini berkaitan dengan nitrogen, tapi mendapatkan sebuah hasil akhir atau hasil sampingan, yaitu adalah manfaat sulfur. Bahwa sulfur akan meningkatkan ekstraksi minyak ataupun rendemen minyaknya. Sehingga bahwa banyak dari kita menginginkan bahwa peningkatan produksi minyak dengan penambahan ZA. Karena bahwa sekali lagi ZA kandungannya hanya 21% nitrogen saja, maka pemupukan kebutuhan nitrogennya harus 2 kali lipat daripada ureanya. Yang biasanya urea sekilo, maka kita harus 2 kilo. Namun bahwa mendapatkan sebuah aspek lainnya, yaitu adalah peningkatan rendemen minyak. Maka perusahaan-perusahaan besar sekarang menggunakan ZA untuk meningkatkan rendemen minyaknya. Akan tetapi para planter semuanya, tidak semuanya perusahaan juga, itu tergantung lahannya juga. Penggunaan ZA ini tidak cocok untuk tanah-tanah gambut, karena bahwa tanah gambut bersifat sudah asam. Penggunaan ZA atau Zoalvelzeur amonium ini ada kandungan SO4-nya, yang mana bahwa ini akan menambah kondisi kemasaman dari gambut itu sendiri. Maka tidak direkomendasikan untuk gambut. Sehingga para planter semuanya lebih bagus kalau untuk masyarakat biasa yang menginginkan beratnya saja, kemudian juga minyaknya juga ada, walaupun tidak sebanyak menggunakan ZA, silakan saja menggunakan nitrogen berupa adalah urea 46%. Jadi itu adalah rentetan panjang kepemilihannya. Ada hal yang mendasar ini. Karena penggunaan ZA itu membutuhkan biaya yang lebih banyak. Karena kebutuhan, misalnya nih, kebutuhan tadi saya sampaikan urea 1 kilo, maka ZA butuh 2 kilo. Karena kandungan ZA hanya 21% nitrogen saja, sementara urea 46%. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para planter semuanya. Sekali lagi, pilih ZA atau urea adalah sebuah pilihan bagi para petani semuanya. Pahami dan dalami baik-baik supaya produksi kita meningkat dengan baik. Terima kasih, salam planter Indonesia.